Wah. Nah, ini kan terdengar suaranya ya. Iya. Sangat kencang sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngadepin kasus kayak gini, jangan panik dulu. Oke. Nah, dia olinya tidak muncrat ya, naik ke atas ya. Berarti dia ada sistem pelumasan yang tersumbat. Tersumbat. Nah, tersumbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Ini apa ini, Mas? Lagi ada nih, mobil sama di derek nih, sama diangkut. Ini keluarnya bisa starter tapi nggak bisa hidup. Bisa starter, nggak bisa hidup. Iya. Wow. Ya. Oh. Tapi nanti kita akan analisa, Pak. Oke. Kita ke sana dulu. Oke, ayo. Oke, kawan-kawan, pagi-pagi udah sibuk Mas Ardi di bengkel AHA. Nah, ini gimana Mas Ardi? Ada apa kita kasusnya? kasih sedikit tips untuk saat ini, Pak. Ya. Jadi ada mobil apabila dia di starter, kemudian dia terdengar suara kasar kayak gitu. Iya. Mobil ini beberapa hari nggak kita starter ya. Jadi sekitar hampir 3 harian mungkin ya nggak kita starter. Nah, begitu di starter dia terdengar suara aneh. Nah, ketika terdengar suara aneh tersebut, maka kita langsung segera matikan. Ya. Segera kita matikan karena kita mengantisipasi sesuatu yang menyebabkan fatal pada mesin, Pak Taufik. Oke. Karena kalau misalnya dia metalnya kena atau mungkin apa itu namanya oli nggak naik, itu kan bisa mengakibatkan fatal sampai ke dalam mesin. Nah, begitu dimatikan kita langsung cek olinya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngadepin kasus kayak gini, jangan panik dulu. Oke. Nah, Jadi ini, kalau ada suara bunyi, jadi yang pertama dilakukan itu berarti apa, Mas? tentu oli mesin. Oli mesin Kadang kan dicek, kita ya? kan belum sempat ngecek oli mesin, tapi udah terlanjur menghidupkan starter mobil. Oke, baik. Nah, ini kita cek dulu oli mesinnya, karena ini adalah yang paling utama ya terhadap bunyi-bunyian dalam mesin ya? dalam mesin ya. Oke. Ini olinya. Nah, ini kalau kita lihat oli mesinnya dia masih dalam kondisi levelnya dalam kondisi bagus, Pak. Bagus ya. Dan untuk warna olinya dia udah mulai menghitam. Kemungkinan untuk oli semacam ini jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 2000-an sampai 3000 kilo. Oke. Karena belum terlalu hitam juga. Nah, ketika ini terjadi, maka maksudnya ini olinya masih bagus, maka kita cek yang selanjutnya. Oke. Sambil mobil di starter, kemudian mobil hidup, kita buka tutup ininya. Oh. Tutup olinya. Tutup dia oli olinya ya? naik atau enggak untuk mengecek olinya. Oke. Baik. Ini saya starter. Wah. Nah, ini kan terdengar suaranya ya. Iya. Sangat kencang sekali. Ini bukan bunyi yang normal ya, Mas? Iya, ini bunyinya nggak normal, Pak. Nah, ini kita cek. Nah, dia olinya tidak muncrat ya, naik ke atas ya. Berarti dia ada sistem pelumasan yang tersumbat. Tersumbat. Apabila sudah seperti ini, maka kita matikan dulu mesinnya, Pak Taufik. Harusnya dia muncrat ya, Mas? Harusnya muncrat. Nah, dikarenakan dia nggak muncrat, maka kemungkinan ada yang tersumbat. Oke, kawan-kawan. Itu tips dari Mas Ardi, baru 2. Kita cek lagi. Nah, nanti Seperti apabila apa? dia oli tersebut nggak naik, di sini ada sensor, kalau bahasanya sensor VVTi ya, Pak ya. Oh iya, Oke. Ini dia memang fungsinya adalah untuk mengatur tekanan oli yang naik ke atas. Oke. Nah, ini akan kita coba buka dan kita coba bersihkan untuk ininya, katupnya. Kita cek apakah dia macet atau enggak. Umumnya dia kalau misalnya dia macet, dia tidak akan mampu mengalirkan atau membuka saluran naik oli yang naik ke atas seperti itu. Oke, ini kan kita coba buka. Oke. Arah ini, Pak, ceklek.
Oke. Ini mampet oke. Anu, ngobos. Ngopos ya. Oke, Pak. Sip. Nah, ini Pak. Ya. Oke. Ini panas banget ini. Nah, ini dia kan ada beberapa ini ya. Beberapa saluran ya. Heeh. Ada satu, ada dua. Nah, ini akan kita coba mainkan Untuk mengetahui ya. untuk mengetahui, karena misalnya dari teman-teman nggak memiliki alat untuk tester. Nah, caranya adalah dengan dipukul-pukul seperti ini, Pak. Nah, apabila dia terdengar suara kata, maka dia bagus. Tapi kalau belum terdengar suara kata, kita coba bersihkan. Bersihkan. Nah, seperti apa sih suara kodok yang Mas Ardi sebutkan? Belum, Pak, belum keluar, Pak. Nanti kalau udah ter 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 ter. Nah, itu. Oke. Akan kita coba semprot pakai angin. Seperti ini, Pak Taufik. Oh iya. Semoga sih sembuh ya. Oke, kita akan pasang lagi. Coba dipasang lagi oleh Mas Ardi dan kita cek apakah kembali normal. Ini adalah cara pengecekan awal ya Mas ya? Awal, Pak. Sebelum kita memprediksi hal lain ya. Betul, Pak. Atau ya, soketnya apa juga dipasang sampai klik, pastikan dia tidak kendor. Oke. Kita coba starter, Pak Taufik. Masih bunyi. Suaranya hilang ya, tapi dia masih sinjal. Tinggal ini pincang ya Mas ya? Nah, ada pincangnya. Oke. Nah, untuk pincangnya nanti akan kita cek lebih lanjut untuk ini. Paling enggak dengan seperti ini kita bisa mengetahui, Pak Taufik, olinya harusnya dia udah naik. Oh. Jika Ini udah naik tuh. ada cipratan. Iya, tadi nggak ada Mas? Ya. Ya. Oh. Nah, ini terlihat ya, sudah ada oli Oh yang iya, betul, betul. Tadi masih kering ya? masih kering. Mas Ardi, ya. Tadi kan Mas sudah membersihkan tuh sensor PVTi ya? Ya, Apa itu PVTi. IVT ya? Ya sama. Sama. Nah, pertanyaan saya tuh, Iya, Pak. itu kapan dan kenapa dia bisa mampet? Oke, ini kan untuk kilometernya dia udah 130 ribuan lebih ya. Oke. Mungkin si pemilik dulunya pernah telat ganti oli, sehingga oli tersebut menjadi endapan, Pak. Kalau kita lihat tadi kan warna olinya memang udah warna kehitaman ya. Oke. Dan dilihat dari tanggal penggantiannya, dia udah jauh lebih dari tanggal penggantian. Harusnya dia gantinya di bulan November. Ini bulan Januari, Februari. Nah, ini udah lebih dari
2 bulan ya. Nah, mungkin si ininya, olinya itu jenuh. Oke. Oli jenuh karena dia posisinya 3 hari nggak dihidupkan, itu mengakibatkan si ininya macet, Pak. Yang tadi, sensor tadi ya? Sensor tadi yang suara katanya itu nggak keluar kan karena dia mungkin di area valve-nya atau katupnya itu dia area solenoidnya itu dia mengalami macet karena oli yang jenuh tadi. Nah, ini tadi kita bersihkan, memang dari bentuknya dia agak kotor ya untuk cleanernya ya, sisa-sisa cleanernya. Oke. Nah, setelah dibersihkan, oli mau naik, suara hilang, mungkin saja efek dari timing yang belum maju karena tekanan olinya dia tidak lancar, itu mengakibatkan getaran. Saat ini sih udah lumayan normal ya. Normal ya. Jadi nggak Tadi bunyi lagi. tak, Tadi tak, tak, gitu ya? bunyi plus pincang. Oke. Gitu. Nah, ini kita bersihkan ininya saja, alhamdulillah sembuh. Mas Ardi, kan tadi ada bunyi tuh. Ya. Tak gitu ya. Tak. Nah, bunyi itu bisa kita bedakan antara, Mas kan tadi langsung nembak tuh Oh iya, benar. ke sana. Nah, kalau suara itu, suara lain apa aja tuh memicu bunyi itu? Yang bunyi itu ada banyak, Pak. Jadi umumnya bunyi seperti itu kalau misalnya sebelumnya, jadi kan kita tahu nih kondisi mobil belum dimatikan, itu tidak ada suara sama sekali. Oke, itu dulu ya. Biasanya apa? Nah, ketika setelah dihidupkan ada suara, itu umumnya itu oli belum sirkulasi secara merata. Kalau tadi kita dengarkan sih dia bunyinya di area sprocket kanan, Pak. Jadi ada sumbernya, Mas ya? Ada sumbernya. Jadi area sprocket kanan sini dia ada timbul bunyi terus diiringi dengan getaran mesin. Nah, kalau semacam ini umumnya dia oli tersebut nggak naik karena dia memiliki, kalau mobil-mobil yang memiliki VVTi seperti ini, dia di camshaftnya itu memiliki sprocket yang bisa berpindah-pindah posisinya, Pak. Nah, itu pindah-pindah posisinya itu tergantung dari tekanan olinya. Nah, dia bisa saja maju atau dia bisa kondisinya mundur. Nah, pas kondisi maju, harusnya dia minta kondisi maju karena dia macet saluran IVT-nya, itu mengakibatkan proses pembukaan dan penutupan valve-nya itu menjadi telat. Nah, seperti itu, sehingga waktunya kompresi mungkin dia belum tertutup rapat, atau mungkin waktunya pas posisi langkah hisap atau buang dia belum membuka. Nah, yang terjadi kan mesinnya getar. Itu efek samping yang lainnya adalah karena atas itu ada camshaft, rangkaian camshaft, itu olinya itu nggak langsung naik ke atas, Pak. Sehingga aliran camshaftnya itu dia tidak terlumasi. Daerah-daerah camshaft itu dia tidak teraliri oleh oli. Nah, itu karena apa tadi? Karena solenoidnya dia tidak mau membuka, atau mungkin dia macet dalam proses membuka. Karena di dalam solenoid ini sebenarnya dia untuk katupnya itu tadi, Pak, yang saya bersihkan, itu katupnya itu mekanikalnya itu ditarik oleh magnet yang ada di dalam kumparan solenoid. Jadi kumparan itu fungsinya untuk menjadikan itu magnet. Nah, apabila dia sudah menjadi magnet, dia akan menarik dan membuka saluran. Yang terjadi di sini, kenapa kok dia indikator mesinnya nggak nyala? Kalau medan konduksi magnetnya itu dia normal dia nggak nyala. Tapi kalau dia medannya itu dia terganggu atau mati, itu pasti akan nyala. Seperti itu. Nah, ini tadi kita cek si indikator engine nggak nyala, tapi dia di sini ada bunyi yang cukup kasar di area sprocket camshaftnya, atas berarti ya, sprocket atas, dan mesin juga bergetar. Nah, seperti itu berarti penyebabnya dari solenoid mechanical yang ada di solenoid. Nah, itu tadi kita bersihkan, alhamdulillah sembuh. Baik, kawan-kawan, tadi masukan dari Mas Ardi, dengarkan dulu, cari sumber bunyi, ya Mas ya? Sumber bunyinya dulu. Tapi kalau misalnya khawatir terjadi kenapa-napa, tetap harus dimatikan dulu, Pak. Seperti tadi kita starter, kemudian dia pincang ya. Nah, sebenarnya itu sebaiknya segera dilakukan matikan mesin. Nah, tapi karena tadi kita coba mencari tahu dulu sekilas, mesin tersebut suaranya dari mana, ketukannya, maka kita cari tahu dulu, kemudian kita buka tutup olinya. Kalau dia nggak naik olinya, berarti kemungkinan besar dari sisi sebelah atas sprocket. Maka kita cari yang menjadi penyumbat. Nah, ketika kita cek olinya, olinya masih wajar. Tapi kalau olinya dibuka nggak ada olinya. Betul. Nah, awal tadi harus cek oli dulu ya, ada atau tidak ya? Ada nggak? Kalau misalnya olinya itu tadi nggak ada, maka kita isi dulu olinya. Tapi kalau misalnya olinya itu tadi ada dan dia tidak mengental, seperti ini tadi. Tapi kalau udah ada oli mesinnya tapi dia mengental, berarti ada sumbatan selain yang camshaft itu tadi, yang ini sprocket atau solenoid camshaft ya, IPT ya.
Baik, Mas Ardi. Ya. Itu untuk solenoid ini atau sensor ini itu bisa rusak Bisa. berapa kilometer dan harga berapa? Oke, kalau untuk kilometernya kita nggak bisa prediksi ya, tapi Oke. umumnya kalau untuk yang rusak-rusak ini udah kilometernya udah tinggi ya. Atau mungkin kilometernya nggak tinggi, tapi karena mekanikalnya macet, sehingga proses elektrikalnya kan terjadi terus Pak. Magnetannya terjadi terus, tapi karena dia nggak bisa ditarik, otomatis kan lama-lama melemah. Oh. Nah, kalau udah melemah kayak gitu, ya mungkin kisaran kalau mesinnya dia ngeslak atau berlumpur, itu nggak lama dia akan menjadi mati untuk IVT-nya. Tapi kalau dibicara kilometer normalnya sih, dia sekalipun kilometernya udah 200 ribuan ke atas, Masih hidup, masih bagus. tetap hidup. Oke. Saya pernah bongkar yang kilometer 300 ribu pun nggak ada masalah. Oke. Karena dia dibongkar karena rembesan oli aja. Bukan masalah oli mengental atau lumpur ya? Masalah oli mengental, karena memang oke. usia sealer, Pak. Baik, baik. Untuk baik. harganya, dia kalau misalnya barunya itu 1.800.000-an sampai 3 juta. Untuk barang solenoid yang Itu kecil tadi. ori. Original. Oke. Tapi kalau misalnya barang-barang copotan ex Singapura, itu kita dapat 300 sampai 500 ribu rupiah. Seperti itu, Pak Topik. Oke, Mas Ardi. Terima kasih tipsnya. Langsung dipraktekkan dan langsung sembuh. Alhamdulillah. Baik, kawan-kawan. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Baik. Kalau suka dengan video ini, share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.